Mm-mm. Saya penasaran, pengen tahu. Ini kan tadi ada pembagian apa tiga tiga apa di flagship itu kan ada tiga seri yang Seri. berbeda ya kan. Samsung pengen menciptakan smartphone foldable yang mainstream. Oh, Biar cuman lebih karena seru ya iya, tektokannya. Kurang berasa ya kalau lewat Zoom. iya. Iya. Udah pernah nyobain juga Iya, iya. dan bikin penasaran sih sebenarnya. Oke, balik lagi di Telset Geek, podcast Telset TV bersama saya Bayu. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu tentang ponsel lipat. Ponsel lipat ini katanya sih akan menjadi tren ya, tren ke depan dan sangat menarik untuk kita ketahui. Salah satu pemain yang baru saja ngeluncurin ponsel lipat adalah Samsung. Kemarin mereka baru saja meluncurin foldable phone, yaitu Galaxy Fold 3 dan Galaxy Flip 3. Nah, hari ini kita akan ngebahas soal ponsel lipat, bagaimana tren ke depannya dan bagaimana pasar khususnya di Indonesia dengan narasumber kita dari Samsung. Oke, hari ini kita kedatangan tamu Mas Taufik Furqon, Product Marketing Manager Samsung Mobile, Samsung Electronics Indonesia. Siang Mas Taufik, apa kabar? Selamat siang Mas Bayu. Baik, alhamdulillah. Apa kabar, Mas? Sehat-sehat ya Mas? Sehat, alhamdulillah sehat. Ya, pengennya sih kita sebenarnya pengen apa namanya bisa podcast-nya ketemu langsung ya. Bisa Iya, ngobrol. biar Cuman lebih karena seru ya tektokannya. Kurang berasa ya kalau lewat Zoom. Iya. Oke, selain Ya. Mas Taufik dan saya juga ada Mas Faisal, jadi reviewer kita, Halo. reviewer handal kita. Nanti banyak Wis, pertanyaan amin. kayaknya sudah nggak sabaran nih Mas Taufik dari Iya, kemarin iya. pengen ada banyak nanya. Oke, kita mungkin topik yang pertama kita akan bicara tren dulu ya Mas Taufik ya. Iya, iya, iya. Oke, nah di sini saya sempat ngumpulin beberapa data, maksudnya informasi. Saya kemarin ngumpulin data. Ternyata Samsung itu sebenarnya untuk ponsel lipat bukan pemain baru sebenarnya kan ya. Betul, betul. Bahkan saya mendapat data bahwa Samsung itu ada sekitar 200 seri. 200 seri kalau ditarik dari tahun 2000-an ya, tahun Iya. 2000. Nah, itu sekitar Iya. 200 seri. Jadi kalau saya bilang portfolionya luar biasa ya, luar biasa. Iya. Iya. Nah, untuk cuman itu kan ponsel lipat yang istilahnya generasi awal ya, maksudnya teknologinya berbeda ya. Benar. Nah, jadi yang menarik ini kan di tahun 2021 ini Samsung juga mengeluarkan Galaxy Fold 3 sama Flip 3 ya. Ini generasi ketiga untuk yang boleh Foldable dibilang smartphone yang modern lah ya. Mungkin pertanyaan saya pengen tahu nih gimana Mas Taufik melihat tren ponsel lipat itu sendiri. Ya, makasih Mas Bayu. Ya, kita mau sharing sedikit gitu ya. Jadi memang Samsung sendiri seperti tadi yang Mas Bayu udah share gitu ya, dari tahun 2000-an gitu itu banyak banget ponsel lipatnya gitu ya. Yang dulu tapi memang ya berbeda gitu ya. Hanya sekedar form factor aja, di mana bawahnya keypad, atasnya layar yang masih kecil, bahkan masih monokrom gitu kan. Terus kita berevolusi jadi smartphone yang jadi smartphone gitu ya. Terus juga yang banyak keyboardnya. Terus keyboardnya hilang di tahun akhir 2000-an gitu kan. Terus di 2010-an itu mulai full screen smartphone gitu kan. Nah, terus layarnya membesar gitu kan smartphone. Nah, sekarang ternyata makin ke sini sepertinya udah makin trennya tuh kan layarnya membesar.
orang makin wah loh kok makan membesar jadi makin susah dibawa-bawa gitu kan. Nah, makanya kita inovasi lagi gitu ya, inovasi lagi yang memang gimana caranya smartphone itu tetap kayak sekarang kan orang udah nyaman banget nih layar di atas 6 inch tuh orang udah nyaman banget gitu kan. Tapi lebih pocketable, lebih mudah dibawa-bawa gitu ya. Nah, itu yang menginspirasi kita buat menghadirkan foldable phone di mana mulai tahun 2019 kemarin gitu ya, 2019 2 tahun yang lalu kita muncul pertama kali adalah Galaxy Fold. Nah, ini memang salah satu breakthrough juga gitu ya, di mana itu waktu itu tapi layarnya memang ya belum sempurna tentu aja gitu ya, karena untuk menciptakan Fold pertama aja kita itu udah berapa tahun sebelumnya tuh kita research and development-nya gitu sampai ada layar yang kalau dulu mungkin Mas Bayu atau Mas Faisal atau teman-teman juga sempat nyobain tuh layarnya kayak plastik gitu ya. Jadi kayak kita dipegang tuh lembek gitu ya, lembek dan di mana waktu itu smartphone yang Candy Bar yang umum tuh layarnya udah Gorilla Glass gitu kan yang udah enak banget buat main game. Nah, kita tetap berinovasi. 2020 kita lahir Fold kedua, generasi kedua ada Z Fold 2 dan Z Flip series gitu ya. Itu kita udah pakai ultra thin glass di mana kita benar-benar menciptakan sebuah smartphone lipat yang durability-nya jauh lebih baik lagi. Nah, memang di sini di 2021 ini kita udah generasi ketiga, di mana kita lihat sendiri trennya dan kita memang menginginkan konsumen itu mendapatkan sesuatu atau mendapatkan hal yang berbeda dari sebuah smartphone gitu. Ini kan yang sekarang form factor sekarang ini udah hampir 10 tahun lebih gitu ya, smartphone Candy Bar dengan layar full gitu ya, itu udah 10 tahun lebih tuh ada di market. Dan sekarang foldable phone ini nggak cuman sekedar mengubah form factor, terus juga kenyamanan, tapi juga mengubah cara untuk menikmati smartphone gitu. Dimana kalau misalnya kayak flip gitu ya, atau dengan flex mode kalau kita sebutnya gitu ya, itu nggak cuman sekadar smartphone bisa dilipat, tapi ada hal-hal tertentu yang hanya bisa didapatkan dari foldable phone, seperti misalnya mau multitasking atas dan bawah gitu ya, mau buka beberapa aplikasi sekaligus gitu, sampai 3 aplikasi gitu ya, mau ngambil foto dengan sudut yang berbeda gitu ya, itu juga bisa. Jadi memang nggak hanya sekedar mengubah form factor-nya dari yang Candy Bar, dari smartphone biasa menjadi foldable phone, tapi juga experience-nya kita tingkatkan juga. Dan juga nggak cuma internally Samsung, tapi kita juga bekerja sama dengan partner-partner lain supaya bisa mengoptimize dari layar foldable phone ini. Jadi memang ke depannya, dan memang kita bisa bilang tahun 2021 ini adalah yang Samsung pengen menciptakan smartphone foldable yang mainstream supaya ke depan-depannya orang benar-benar sudah bisa merasakan menikmati smartphone lipat lebih banyak lagi kalangannya, makanya improvement-nya lebih bagus gitu ya, jauh dibandingkan seri sebelumnya, dan juga kita ciptakan harga yang affordable supaya smartphone foldable ini baik Z Fold 3 maupun Z Flip 3 5G ini menjadi sebuah tren baru dan cara baru orang menikmati smartphone gitu. Ya sih. Saya waktu pada saat peluncuran Fold kemarin ya, saya cukup kaget ya. Maksudnya ada beberapa lompatan ya cukup lumayan sih. Maksudnya dibanding yang seri seri 2 ya, generasi kedua kan. Jadi ada beberapa kejutan yang saya lihat ya, dihadirin Samsung di Fold 3 ya. Jadi kayak misalnya waterproof ya, misalnya ada tahan air, terus dia lebih multitasking. Jadi kalau menurut Mas Taufik untuk seri generasi ketiga ini teknologinya lebih matang dibanding generasi kedua. Ya, benar. Jadi kalau kita lihat itu kalau dibanding dengan generasi sebelumnya itu benar-benar ini udah inovasi, ibaratnya itu smartphone yang udah siap gitu dinikmati orang yang lebih banyak lagi gitu ya. Kalau sebelumnya itu benar-benar kita memang terbatas gitu ya dari segi penjualannya, harganya juga kita memang price point-nya yang lebih tinggi gitu ya. Nah, sekarang kita benar-benar menciptakan sebuah smartphone foldable yang benar-benar bisa dinikmati oleh semua orang. Jadi basicnya sebuah smartphone terutama flagship, karena kan foldable phone-nya ini Z Flip 3 maupun Z Fold 3 5G ini
masuk ke ranah flagship gitu, di mana orang di konsumen kita yang di smartphone flagship itu benar-benar yang pengen semua ada, semua fitur ada, dan basicnya adalah tahan air itu salah satu jadi basic, wireless charger itu salah satu jadi basic, prosesor yang paling tinggi yang ada di Android itu salah satu jadi basic, layar 120 Hz itu jadi basic gitu. Jadi makanya di Z Fold 3 dan Z Flip 3 5G ini itu udah ada semua gitu ya. Jadi memang sudah disiapkan, sudah siap untuk dinikmati lebih banyak orang lagi, dan selain itu produknya udah siap, harganya juga price point-nya kita buat lebih affordable gitu. Jadi supaya banyak orang yang bisa menikmati gitu. Jadi memang dari segi produk, dari segi software juga, dari segi harga itu udah benar-benar kita siapin untuk bisa dinikmati orang banyak. Ya, kayaknya Samsung emang benar-benar udah siap tempur di generasi ketiga ini ya. Betul, Karena betul. emang kemarin Counterpoint juga kasih ngeluarin kasih survei kan. Ya, dibilang kan nanti mungkin booming di 2023 ya. Nah, seiring dengan semakin matangnya teknologi sama yang pasti harganya semakin turun, Mas. Ya. Kalau saya bilang harganya semakin murah sih mungkin akan lebih responnya pasar lebih bagus ya, lebih oke ya, lebih cepat. Cuman respon untuk untuk Fold 3 sama Flip 3 ini gimana, Mas? Mungkin saya boleh dikasih tahu penjualannya gimana kemarin responnya? Ya, jadi Mas Bayu kalau dari pre-order aja gitu ya, dari pre-order aja hasilnya kalau kita compare dengan generasi sebelumnya, Z Flip sama Z Fold 2 itu 8 kali lipat lebih banyak hasil pre-ordernya dibandingkan dengan seri sebelumnya. Itu 8 kali lipat. Jadi banyak banget, bener-bener emang banyak banget smartphone-nya gitu. Bahkan kalau saya sering share gitu sama teman-teman gitu, atau even teman kita kantor gitu ya, karena banyak juga yang beli gitu ya, itu ini nanti kita ketika kita udah WFO gitu, wah udah beda nih semuanya nih gitu, karena semuanya udah foldable gitu. Dan saya juga bisa bayangkan ini akan terjadi gitu di masyarakat umum, karena 8 kali itu benar-benar angka yang banyak gitu ya, di mana ya di situ kita bisa lihat orang sudah mulai aware gitu ya, satu sisi udah mulai aware dan sudah mulai ya karena price point-nya juga sudah mulai affordable. Bahkan di mana ada data lain yang kita internal data juga dari segi durability-nya itu naik gitu, seri 3 Fold 3 dan Flip 3 sekarang dibandingkan seri sebelumnya dengan angka jualan yang banyak. Tapi untuk dari segi durability, di mana ini kita ceknya dari internal service gitu ya, itu lebih kecil rasionya gitu. Jadi jualannya banyak, tapi memang dari segi durability itu lebih tinggi gitu dibanding seri sebelumnya. Nah ini ya kita cukup ya satu sisi sebenarnya kita expect gitu ya, karena kan kita udah emang handphonenya udah lebih bagus gitu ya, improve-nya banyak gitu, terus juga price point-nya ini, tapi kita juga animonya kita juga bisa kita lihat tuh tinggi banget. Bahkan kalau misalnya hari ini kita tuh mulai dari kemarin itu ada consumer lounge gitu ya di Jakarta, di Kokas dan di Central Park. Itu untuk beberapa model itu kita baru akan ada stoknya tuh di hari Sabtu gitu. Jadi memang kayak karena kita harus fulfill dulu nih yang pre-order konsumen yang pre-order gitu. Jadi memang tapi kan kita satu sisi kan banyak juga memang kalau kita lihat tuh kalau kita learningnya dari setiap launching pre-order consumer launch tuh orang udah mulai nungguin gitu. Jadi makanya kita tetap ada consumer launch, tapi memang benar-benar selektif banget gitu. Jadi produknya benar-benar yang hanya yang tersedia lah gitu, yang ada stoknya lah gitu. Tapi memang banyak sih ininya sih kalau dari segi pre-order aja tuh udah banyak, dan di consumer launch bahkan even orang tuh nunggu gitu, rela nunggu gitu, ya udah deh nggak apa-apa, kapan datangnya nanti saya balik lagi ke sini produknya gitu. Ya, mungkin orang konsumen juga udah bosen kali ya, maksudnya bertahun-tahun bentuknya kotak gitu kan. Jadi saya sebenarnya dari tahun lalu ya, maksudnya kan kita setiap tahun di akhir tahun kan kita ada editor choice, terus kita ada prediksi tahun ke depan gitu. Saya sih emang prediksi untuk tahun ini ponsel lipat sudah mulai dilirik karena pasar sendiri jenuh sebenarnya, dengan desain ya kalau saya bilang. Mungkin konsumen dan termasuk kita yang nge-review sendiri pun karena jenuh juga gitu terus ya kan. Makanya opsi
foldable ini kan sangat menarik. Iya, benar. Apalagi dengan teknologi yang sudah lebih canggih kan dibanding ponsel lipat yang generasi awal-awal tahun 2000 kan. Iya, benar-benar. Nah ya, terus oke, bicara soal portfolio nih. Sebenarnya di Samsung sendiri kan kalau saat ini kalau kita lihat dari harga kan punya tiga flagship ya berarti untuk Betul. kalau ada Fold ya. Ada seri S sama Note sama Fold yang baru ini ya. Iya. Nah, saya penasaran Mas, kemarin kan sempat ada beberapa selentingan atau rumor lah kalau Note itu akan dihapus ya kan, dan penggantinya adalah Fold ya kan. Nah, ini saya pengen klarifikasi aja nih ke Mas Taufik ini. Nasibnya Note ini gimana? Kan tahun ini dia sendiri tidak diluncurin ya? Iya. Nah, itu nanti gimana? Apakah benar akan akan dihilangkan dan jadi nanti cuma ada seri S untuk flagshipnya ya, seri S dan model lipat ini Fold ini. Itu gimana Mas? Ya, jadi memang untuk tahun ini kita nggak akan meluncurkan seri Galaxy Note yang baru gitu ya. Jadi untuk tahun ini memang terakhir itu kita yang launching itu refreshment aja Note 20 Ultra 5G gitu ya, yang udah dukung 5G, di mana Note 20 Ultra sendiri kan di tahun lalu diluncurinya. Jadi Note baru itu di tahun ini nggak kita luncurkan. Tapi apakah tahun depan itu akan ada atau tidak, sampai hari ini kita belum menerima informasinya. Jadi mohon maaf belum bisa sharing mengenai informasi itu gitu ya. Nanti tentu aja kalau misalnya udah ada infonya pasti akan dikasih tahu lah teman-teman Telset, media dan semuanya. Nah, cuman kalau misalnya ngomongin sekarang line up-nya, jadi sekarang ini kita benar jadi ada Galaxy S, Galaxy Note dan Galaxy Z series kita sebutnya, Flip dan Fold gitu ya. Nah, Galaxy S series ini kita fokuskan untuk konsumen yang menginginkan semuanya ini kan flagship nih tiga-tiganya. Jadi base-nya semua flagship. Galaxy S series itu untuk fokus untuk konsumen yang menginginkan smartphone flagship dengan kamera yang terbaik gitu. Kamera yang terbaik adanya di Galaxy S. Sementara Galaxy Note series itu untuk produktivitas gitu. Jadi produktivitas. Nah, sementara untuk Galaxy Z kita bagi dua, jadi Z Flip 3 dan Z Fold gitu ya, Fold 3 gitu. Untuk Z Flip 3 ini adalah smartphone flagship yang menginginkan konsumen yang menginginkan smartphone flagship dengan desain yang berbeda, form factor yang baru gitu ya. Jadi form factor yang benar-benar baru, desain yang berbeda gitu. Itu untuk Z Flip 3. Nah, sementara untuk Z Fold 3 itu adalah smartphone untuk konsumen yang menginginkan smartphone foldable yang bisa menunjang produktivitasnya. Makanya di situ kita sematkan juga support dari S Pen gitu. Jadi kurang lebih sih seperti itu sekarang ini line up dari flagship. Bukannya tidak ini ya, maksudnya dengan Note saling ya sama kan, maksudnya productivity kan sebenarnya itu juga kalau yang saya lihat kan juga emang Note juga mengedepankan itu kan, productivity ya kan. Nah, multitasking dan segala macam. Nah, ini pasarnya gimana Mas? Kalau misalnya tetap dipertahankan nih Note sama Fold kan, bukannya akan menjadi numpuk-numpuk nih? Ya, jadi memang untuk saat ini Galaxy Note series itu ya untuk konsumen yang kan kalau misalnya Fold, kita tahu juga ya Fold sama S21 Ultra itu kan S Pen-nya terpisah gitu ya. Tapi dari segi kalau Fold sekarang itu layarnya lebih besar, udah gitu layarnya lebih besar, udah under display kamera, form factor-nya foldable gitu ya, ada flex mode dan kelebihan-kelebihan foldable lainnya gitu ya. Jadi kita sebenarnya memberikan option kepada konsumen gitu ya. Dan karena kan price point-nya sebenarnya bedanya juga walaupun nggak sejauh sebelumnya, kalau sebelumnya hampir 2 kali lipat gitu ya, sekarang kan di bawah 10 juta perbedaannya antara Note 20 Ultra 5G dan S21 Ultra juga dan Fold 3 gitu ya. Nah, ini memang kita balikin lagi konsumen. Kalau konsumennya menginginkan smartphone yang dengan S Pen yang include di dalam Galaxy Note smartphone-nya itu bisa memilih Galaxy Note 20 Ultra 5G. Sementara kalau misalnya konsumen yang pengen menunjang produk yang menunjang produktivitas gitu ya, terus juga
layar yang lebih besar, form factor-nya baru gitu, itu bisa kita akan arahkan untuk ke Galaxy Z Fold 3 5G gitu. Jadi saat ini memang kita tetap mengarahkannya seperti itu, gitu Mas Bayu. Itu dengan segmentasi harganya sama, Mas? Atau ada kemungkinan salah satunya akan turun? Maksudnya apakah Note akan dibikin lebih murah atau Fold apa gimana? Kan harapannya nih Fold mungkin juga pertanyaan berikutnya adalah ini apakah Samsung cuma akan bikin ponsel lipat di segmen flagship? Apakah akan masuk ke mid end misalnya? Iya. Apa gimana? Ya, jadi memang untuk price point sendiri saat ini ya di Note 20 Ultra itu ada di 15 jutaan gitu ya, di range 10 jutaan, sementara Fold 3 sendiri di 20 jutaan. Jadi memang untuk saat ini mungkin sampai akhir tahun ini itu seharusnya tidak akan ada perubahan harga lah untuk Note 20, sementara Fold 3 juga kayak gitu. Jadi memang kita siapkan kalau konsumennya ada di 15 juta, dia bisa pilih Note kalau produktivitas ya, atau di 20 jutaan dia bisa langsung ke Galaxy Z Fold 3. Sementara kedepannya apakah nanti foldable smartphone akan ke mid-end atau enggak gitu ya, akan turun gitu dari flagship ke mid-end. Nah itu memang mungkin ditunggu aja inovasinya gitu ya, dimana kalau misalnya kan kita tahu sendiri itu Fold yang pertama itu 30 jutaan harganya, Fold kedua naik lagi 34 jutaan, sekarang kita bisa buat di 25 jutaan. Kita akan tetap berinovasi gitu ya, karena kan kita juga di mana Fold 3 dan Flip 3 sekarang ini kita juga learning dari konsumen gitu ya, maunya apa aja. Dari Fold pertama, wah pengennya ada S Pen gitu kan, pengennya tahan air gitu kan. Nah kita itu terus berinovasi gitu supaya bisa menghadirkan itu. Jadi ya mudah-mudahan aja bisa ke mid series gitu ya, dan ditunggu aja inovasinya karena pastinya ini butuh waktu, walaupun mungkin nggak akan selama sebelumnya ya, smartphone generasi sebelumnya, karena untuk menciptakan kayak kita lihat sekarang water resistance saja dalam 3 generasi itu udah bisa kita hadirkan gitu ya. Terus juga S Pen support gitu dalam 3 generasi kita bisa hadirkan. Jadi mudah-mudahan aja bisa lebih cepat lagi Galaxy smartphone foldable dinikmati oleh segmen-segmen yang lainnya di luar segmen flagship gitu Mas Bayu. Ya sih, kalau misalnya, ya menurut saya sih kalau misalnya Samsung bisa masuk di pasar mid end ya, foldable-nya sih bagus banget ya, masih keren banget ya. Karena kan banyak suara-suara konsumen yang istilahnya pengen nih nyobain, cuman kan mungkin ya dari sisi kemampuan dia belum bisa masuk ke untuk yang harga price yang di Fold sekarang kan. Ya. Oke, mungkin kita selingin untuk bicarain produk ya. Sal mungkin bisa mau ditanyain ke Mas Topik? Banyak sih sebenarnya pertanyaan soal Fold ini, banyak banget. Soalnya kan udah pernah nyobain juga. Iya. Dan bikin penasaran sih sebenarnya. Tapi satu pertanyaan, ini dibuka sih. Satu pertanyaan saya tentang Samsung, kan layar lipat ini teknologi baru ya Mas ya? Betul. Terus juga si Z Fold 3 juga ada teknologi baru namanya in-display kamera di bawah layar. In-display kamera, betul. Ini pertanyaan buat Samsung aja sih, terkhususnya. Lebih challenging mana sih, garap layar lipat atau kamera di bawah layar? Menarik. Karena menarik banget nih Mas Faisal pertanyaannya, karena sama baik under display kamera maupun membuat layar lipat itu kita kurang lebih antara 3 sampai 5 tahun bahkan lebih gitu ya. Tapi memang foldable itu kalau yang saya ini nanti akan saya cek lagi ya. Maksudnya yang saya tahu itu hampir sekitar 5 sampai 8 tahun yang lalu kita udah mulai membuat layar foldable, layar yang bisa dilipat. Kita nyobain lah gitu dari 5 atau sampai 8 tahun yang lalu. Sementara under display kamera ini mungkin sepengetahuan saya itu di bawah itu gitu. Kalau nggak salah mungkin maksimal 5 tahun yang lalu gitu. Dua-duanya sama-sama challenging gitu karena kan memang satu sisi layar foldable itu
menginginkan sebuah keringkasan gitu ya, bisa membuat smartphone menjadi lebih compact. Sementara under display kamera itu bisa membuat smartphone lebih seamless gitu ya, lebih flawless gitu, uninterrupted gitu ya. Jadi dua-duanya sebenarnya challenging Mas, tapi memang dari segi dimulainya, memang sepengetahuan saya itu dimulainya memang lebih dulu membuat layar lipat. Itu lebih dulu membuat layar lipat, dan kita kan internal ya buatnya dari Samsung Display ya, Samsung Display yang membuat layar lipat itu. Gitu sih Mas. Ya, jadi setahu saya juga pengembangan layar lipat tuh dimulai dari yang Edge display itu ya, yang melengkung itu kan kalau nggak salah ya. Not Edge dulu ya pertama kali. Jadi udah panjang banget ya berarti ya. Cuman gini nih Mas, kalau HP lipat itu pasti ya ada concern antara pengguna pasti gini. Gimana soal daya tahannya? Karena kita udah tahu kalau layarnya kan udah pakai Gorilla Glass Victus ya. Gorilla Glass Victus itu jauh lebih kuat daripada Gorilla Glass 6. Tapi gimana soal daya tahan dari engselnya? Karena engsel kan salah satu komponen utama ya buat sebuah smartphone lipat gitu. Ya, jadi memang di Z Fold 3 dan Z Flip 3 5G ini durabilitasnya benar-benar ditingkatkan gitu, di mana kalau misalnya bagian kaca yang ada di Fold 3 maupun Flip 3 5G itu pakai Gorilla Glass Victus. Kalau kacanya itu adanya di bagian, kalau di Fold 3 itu layar luar dan bagian belakang. Terus juga kalau di Flip 3 itu di bagian atas gitu ya, sama bagian belakang gitu. Saya ada, sorry sebentar saya cari. Ini saya ada Flip. Nah, ini bagian luar sini, depan sama bagian belakang gitu kan. Terus juga kalau hinge-nya itu pakai armor aluminium. Mas Faisal tadi kan mengenai engselnya ya. Nah, kalau engselnya ini memang secara internal kita sudah tes 200.000 kali buka tutup gitu. Nah, 200.000 kali buka tutup ini kalau kita misalnya sehari-hari itu buka tutup 100 kali handphone kita gitu ya. Nah, itu bisa selama 5 tahun dipakai gitu. Selain itu juga kan memang seperti kita tahu di bagian kaca yang ada di Z Fold 3 dan Z Flip 3 5G ini sudah menggunakan Gorilla Glass Victus. Terus di bagian engsel dan bagian frame-nya itu sudah menggunakan armor aluminium gitu ya. Jadi durability-nya benar-benar kita tingkatkan gitu di Galaxy Z Fold 3 dan Z Flip 3 5G ini. Makanya kita juga berani untuk lebih banyak jual ke konsumen, harganya lebih affordable, karena kita udah pede seri ini, Fold 3 dan Flip 3 5G ini akan bisa dinikmati lebih banyak orang lagi gitu. Jadi sekarang tuh perlahan tapi pasti Samsung tuh udah ngerancang HP lipat biar mainstream ke depannya, jadi daya tahannya jauh lebih bagus lah ya. Benar. Nah, kan tadi Mas Taufik menarik nih bilang tadi soal S Pen ya, karena produktivitas S Pen itu kayaknya saling erat kaitannya kan. Betul, apalagi si Z Fold 3 ini kalau udah pasangin sama S Pen kayaknya mantep banget sih. Di flex mode aja udah enak buat kerja gitu ya. Iya, benar. S Pen-nya ini apakah udah dirancang khusus buat layar dalamnya Z Fold 3 atau kita misalnya saya sebagai pengguna Note punya S Pen dipakai di Z Fold 3 bisa apa enggak, atau harus pakai S Pen yang baru yang udah dirancang sama Samsung buat layar lipat? Ya, memang kapabilitas S Pen di Galaxy Z Fold 3 ini benar-benar satu hal yang baru ya, yang kita tahu yang kemarin kita launching. Nah, untuk menciptakan, cuman memang kita tahu juga layar di dalam Z Fold 3 5G ini kita sebut namanya ultra thin glass gitu ya. Jadi memang tidak seperti Gorilla Glass Victus yang benar-benar layarnya padat, benar-benar kuat gitu. Makanya untuk di ultra thin glass ini kita menciptakan Fold Edition atau S Pen Pro. Jadi ada dua macam, S Pen Fold Edition dan S Pen Pro. Nah, bedanya, sebelum bedanya Fold Edition dan S Pen Pro, sebenarnya S Pen yang Fold Edition ini dibandingkan yang sebelumnya itu apa bedanya? Jadi bedanya kalau S Pen yang Fold Edition itu dia ada semacam pair-nya gitu ya. Jadi mekanisme pair ini di mana kalau kita tekan terlalu keras itu dia akan masuk S Pen-nya ke dalam. Ini gunanya untuk melindungi layarnya supaya tidak menekan terlalu keras sehingga merusak gitu ya, karena kan layarnya memang tidak tidak se-rigid gitu dibandingkan layar Gorilla Glass Victus gitu ya, atau layar Galaxy Note atau Galaxy S series. Nah, sementara
Untuk S Pen Fold Edition dengan S Pen Pro itu bedanya adalah di Bluetooth-nya, Bluetooth kapabilitas. Di mana kalau S Pen yang Fold Edition itu tidak ada Bluetooth-nya, jadi hanya bisa melakukan semua yang ada di kapabilitas S Pen langsung ke layarnya. Tapi kalau S Pen Pro itu bisa menggunakan Air Command, Air Action gitu ya, dan juga bisa digunakan dengan smartphone lain atau tablet lain yang sudah mendukung S Pen. Gitu. Jadi kayak Galaxy Note, S21 Ultra atau Galaxy Tab atau notebook Galaxy Book gitu ya, itu yang mendukung S Pen itu bisa menggunakan S Pen Pro gitu. Jadi memang khusus di S Pen yang digunakan untuk Galaxy Z Fold 3 5G ini, Mas Faisal. Oh gitu. Jadi S Pen-nya bisa lebih meningkatkan produktivitas. Karena gini, pas kemarin saya review itu, mungkin banyak yang nggak tahu nih Mas Taufik ya. Mungkin ini juga jadi info buat para penonton yang niat beli Z Fold 3 atau yang udah pakai, cuman bingung makainya gimana. Karena saya baru tahu ada flex mode yang bikin HP ini tuh kayak ibaratnya kayak laptop mini. Iya. dan banyak yang nggak tahu, otomatis si flex mode ini layar bawahnya bisa jadi keyboard, ya nggak sih? Keyboard virtual. Ya. Ditambah sama S Pen itu kayaknya lebih mantep aja sih kalau buat kerja di mana aja ya, mobile ya, kerja mobile. Iya, bener banget. Nih kebetulan teman saya sendiri kemarin baru dapat unitnya Fold, terus langsung dia pamer flex mode, dia meeting di bagian bawah, di bagian atas dia buka aplikasi browser, terus buka sama chatting. Gitu, ini salah satu penggunaan. Dan juga kalau misalnya kita tahu selain support S Pen di Galaxy Z Fold 3 5G ini kita juga mempunyai cara baru untuk menggunakan Samsung Note. Jadi kalau misalnya kita lagi meeting nih kayak gini nih, kita lagi meeting online kayak gini, terus dengan S Pen yang ada di Fold kita bisa ketuk 2 kali layarnya, itu akan langsung keluar Samsung Notes. Jadi akan langsung keluar Samsung Notes, kita bisa langsung coret-coret, langsung nyatet gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lagi meeting gitu ya, terus kita mau nyatet-nyatet hasil meetingnya, itu kita bisa langsung catat-catat di bagian bawahnya dengan flex mode. Selain itu juga, udah kita bisa buka langsung dengan ketuk 2 kali, itu juga kita bisa langsung convert dari handwriting ke teks. Jadi kalau misalnya kita mau, kita langsung bisa convert. Jadi misalnya kita lagi meeting online, langsung bisa di-convert ke teks. Jadi selesai meeting, itu apapun yang hasil meetingnya itu langsung bisa ke-share ke teman-teman kita. Karena biasanya kan yang terjadi kalau misalnya dulu gitu sebelumnya, itu kita catat-catat dulu, kita ketik-ketik dulu di laptop gitu ya, atau dicatat, baru kita bisa bagiin. Nah ini kerja jauh produktif. Iya, jadi kerja 2 kali. Nah itu jauh lebih produktif lagi meeting, lipat aja handphonenya, ketuk 2 kali di bagian layar, Samsung Notes-nya keluar, langsung coret-coret, langsung convert ke teks, langsung selesai meeting, langsung dibagiin. Udah kita bisa langsung kerja lebih cepat lagi gitu. Saya juga nyobain, nyatet nomor juga bisa langsung jadi add kontak loh. Nah iya benar. Jadi banyak banget gitu. Jadi memang kalau misalnya kita bilang, nggak cuman sekadar form factor-nya yang dirubah gitu ya, tapi banyak banget kelebihannya dibandingkan dengan smartphone yang ada sekarang gitu. Jadi baik flex mode, multitask-nya, di mana kalau 3 kali itu macam-macam banget hal yang bisa kita lakuin gitu ya. Bahkan saya sendiri itu pernah nyobain sambil Google Maps, sambil Zoom meeting, atau meeting online, sambil balas chat gitu ya. Jadi itu macam-macam bisa kita lakuin gitu dalam satu waktu. Jadi memang waktu kita yang berharga, apalagi kalau misalnya kita tahu sekarang WFH itu kan kita satu sisi memang lebih fleksibel untuk karena kita nggak ada waktu ke jalan, tapi sisi lain lebih pack gitu ya waktunya gitu, karena bisa kadang bahkan ada yang back to back meeting gitu ya, itu macam-macam gitu. Jadi kita akan lebih produktif lagi. Tapi Mas, saya soal Z Fold juga nih, mungkin di Z Flip juga ya. Sebenarnya saya ngambil angle-nya ya, bukan soal produktivitas aja sih. Sebagai user ya, saya yang pernah nyoba. Karena saya merasa Z Fold 3 juga cocok buat gamers. Saya kan gamers juga, beberapa game berat saya cobain. Saya malah nagih di layar yang gedenya malah ya, main game lebih puas aja gitu. Nah, di sini saya nemuin fitur gaming yang tersembunyi yang mungkin nggak banyak orang tahu. Karena banyak brand di luar sana yang lebih menonjolkan fitur gaming. Ada fitur gaming A, B, C, D, E, sampai Z. Nah, sementara Samsung kayak diem-diem aja, tapi ternyata ada fitur gaming lengkap di dalamnya. Nah, kenapa sih? Untuk seri-seri flagship, karena saya temuin juga fitur gaming, namanya tuh Game Booster Plus sama Game Plugins, itu malah nggak disorot sama Samsung, termasuk di Z Fold 3 ini. Kenapa sih sebenarnya? Apa khusus buat yang kerja aja atau gimana?
Jadi sebenarnya memang kita karena dari segi flagship itu kalau kita lihat ke konsumen kita itu mostly itu banyak banget yang memang menggunakan smartphone ini ke penggunaan sehari-hari gitu ya. Ke penggunaan sehari-hari walaupun memang kalau misalnya S dia butuhnya kamera, kalau misalnya Note dia butuhnya produktivitas. Fold 3 pengen yang baru, Flip juga kurang lebih seperti itu. Jadi memang game ini kita bukannya nggak terlalu fokuskan, tapi kita menganggap karena di Galaxy A series gitu ya, di Galaxy Mid itu udah dikasih lihat gitu ya fitur-fiturnya gitu. Jadi memang makanya kita nggak mau redundant juga tuh di hal itu. Jadi memang Galaxy A series yang paling banyak itu membahas mengenai gaming dan segala macamnya. Kalau konsumen kita udah bisa, ya udah ini pasti bisa gitu ya. Udah ntar dia pasti kalau memang konsumennya dan memang banyak banget yang buat pakai gaming juga gitu ya. Mau S, mau Note, mau Fold gitu ya dan Flip sekarang itu ya jadinya mereka akan explore sendiri dan bahkan kan karena by default sendiri dia kan sebenarnya udah kuat gitu kan. Maksudnya tanpa perlu di tweak aja sebenarnya udah lebih baik gitu dibandingkan serinya. Makanya memang kita lebih fokus ke hal-hal lain yang bisa menambah experience dari konsumen kita sendiri terutama di segmen flagship gitu Mas Faisal. Tapi saya kaget aja sih pas saya ngulik, wah ada game plugins, ada game booster plus, bisa ngatur ini kayak semacam ibaratnya ya kalau HP game itu kayak ngatur clock speed ke performa paling tinggi, FPS paling tinggi, refresh rate. Jadi selengkap itu gitu. Tapi ya malah nggak disorot sama Samsung, malah itu bisa jadi selling point juga. Nah, masuk ke kamera nih karena kamera juga jadi hal yang penting ya. Soal kamera, ada satu fitur yang menurut saya unik karena di sisi lain ya memang kualitas kamera dari Z Fold 3 kan udah bagus banget ya. Ada yang unik namanya cover screen view. Jadi pas kita pakai kamera belakang, layar luar malah nampilin hasil viewfinder-nya. Itu tujuannya buat apa sih? Kalau yang selfie cover kan memang kita tahu ya, kita bisa taruh tanpa pakai tripod. Nah, kalau cover screen view ini tujuannya apa sih ngadirin fitur itu? Sebenarnya ada dua alasannya, yang serius sama yang nggak serius. Nah, kalau misalnya yang serius, maksudnya yang ininya, memang banyak banget kalau misalnya konsumen kita itu pengen difoto, tapi pengen juga lihat dia bagus apa enggak. Bahkan mungkin nggak semua konsumen, kita pun kadang pengen gitu ya, karena kan baik dari kita maupun yang motoin gitu ya, yang motoin kadang nggak mau disalahin juga gitu kan, jadi karena nah itu salah satu ya, tapi banyakkan konsumen itu pengen tahu dia posisinya udah bener atau belum, udah bagus atau belum, kan kurang lebih seperti itu. Makanya ada fitur cover screen. Nah kalau versi nggak bercandanya itu supaya kita nggak dibohongin. Kadang suka yang moto itu dia selfie sendiri gitu. Jadi itu banyak banget kejadian kalau kita sama teman-teman nongkrong gitu kan biasanya suka kayak gitu. Yang TikTok tuh banyak tuh kejadian kayak gitu. Nah iya makanya. Jadi dia nggak bisa lagi tuh kayak gitu mau selfie sendiri terus, nah dia nggak bisa. Nah tapi memang mostly konsumen kita kayak gitu. Makanya di baik Fold 3 maupun Flip 3 itu kita ada cover preview screen kayak gitu supaya dan juga kan kalau misalnya kita mintain foto kadang-kadang kan itu bukan teman kita, karena kan biasanya teman kita lagi nongkrong kan orang lain yang kita minta tolong gitu ya. Nah itu sangat membantu dan ini memang salah satu insight dari konsumen kita juga sih, makanya kita hadirkan fitur cover screen preview ini gitu. Tapi menurut Mas Taufik nih fitur unggulan kamera ya di Z Fold 3 dari yang pernah saya coba gitu, sebenarnya yang paling sangat menarik terutama buat yang suka video itu auto framing gitu, karena auto framing itu kalau misalnya sekarang kita suka bikin video buat sosial media atau mungkin buat YouTube gitu ya, jadi kalau misalnya itu kayak punya videographer pribadi sih istilahnya gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya kita lagi sendiri dia cuma fokus ke kita, terus misalnya ada orang lain dia langsung nge-zoom out, orangnya pergi dia nge-zoom in, itu bahkan kalau di Z Fold 3 itu bisa sampai 4 orang dia nge-trackingnya yang ada di auto framing itu. Kalau di Z Flip 3 itu bisa sampai 3 orang. Jadi itu menurut saya itu cukup menarik gitu ya, fitur kameranya itu baru dan kan nggak ada di smartphone yang lainnya gitu, smartphone umumnya gitu ya. Jadi memang bahkan tuh itu kita baru perkenalkan di Z Fold 2, sekarang adanya di Z Fold 3 dan Z Flip 3 5G gitu. Jadi kalau misalnya, karena sekarang tuh banyak banget kalau misalnya di rumah tuh kan bikin video nggak cuma buat YouTube gitu, tapi ada juga buat sosial media, udah ada TikTok, udah ada Reels, udah ada macam-macam gitu ya. Jadi itu menurut saya cukup menarik sih gitu. Apalagi kan mungkin sekarang kalau kita di waktu seperti sekarang,
ketika kita ketemu sama temen itu jadi waktu yang mungkin priceless gitu ya, karena mungkin nggak bisa lama gitu ya, cuma bisa sebentar. Jadi fitur-fitur kayak gini tuh jadi menarik banget sih. Jadi kalau saya mau bikin video buat sosial media tapi waktunya cuma sebentar, nah itu bisa banget dengan auto framing ini. Itu salah satunya sih, di mana ya fitur lain juga banyak banget lah ya yang satu-satu kalau disebutin tuh panjang banget di Z Fold 3. Banyak banget sih fiturnya. Malah ada beberapa fitur bawaan dari dari Note apa S ya, yang director mode, view. Terus director view ya, iya, terus bener. juga yang sekali tekan langsung banyak tuh apa namanya? Single take. Nah, single take itu juga menarik. Itu juga menarik banget sih. Tadi menarik Mas Taufik. Kan tadi ada bicara yang beberapa teknologi baru ya. Saya penasaran, pengen tahu. Ini kan tadi ada pembagian tiga di flagship itu kan ada 3 seri ya, berbeda ya kan. Nah, teknologinya itu akan dibikin emang eksklusif di masing-masing seri itu, atau misalnya nih yang tadi dari kamera sendiri kan tadi Mas Taufik bilangnya sebenarnya di seri S ya, yang lebih lebih menonjol untuk seri S kan kameranya ya. Cuman apakah teknologi auto framing dan segala macam itu yang tadi, atau mungkin apapun nanti ada teknologi yang benar-benar eksklusif nggak? Oh ini cuma ada di Fold, oh ini cuma ada di Note, ini cuma ada di S gitu, atau mau dibikin ya udah semua flagship akan punya fitur itu gitu, teknologi itu. Jadi Mas Bayu, kalau sampai saat ini memang auto framing itu hanya di smartphone foldable. Nah ini mungkin kita juga ngelihatnya adalah karena smartphone foldable itu punya flex mode, di mana semua orang bisa kapan aja ngerekam video di mana aja tanpa perlu pakai tripod, ditolongin orang atau segala macam. Jadi memang saat ini series gitu, tapi kedepannya ya mudah-mudahan, karena kan memang kita harus lihat juga kondisinya gitu, jangan sampai ditaruh fiturnya malah jadi nggak bisa kepake kan gitu. Tapi kalau di Fold ini kan kita udah tahu ada auto framing, terus kita tinggal lipat handphonenya, taruh di meja, mau kita vlogging sendiri, mau sama teman-teman, itu pasti bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Kurang lebih sih seperti itu sih Mas Bayu. Jadi nggak menutup kemungkinan, tapi pasti juga kita lihat dulu optimalnya akan seperti apa sih kalau misalnya kita taruh di Galaxy S, kalau misalnya kita taruh Galaxy Note gitu. Flip responnya bagus juga ya Mas ya? Bagus Mas Bayu. Jadi kita juga lihat, karena kan ini dia masuk benar-benar price bracket yang baru ya. Kalau kemarin kan 20 juta, di mana kalau 20 juta itu kita tahu, wah angkanya aja udah beda tuh, 2 sama 1 gitu kan. Nah sekarang sementara di 15 jutaan gitu, bahkan mulainya di 15 juta. Dimana kalau kita tahu 15 juta sendiri di segmen di harga 15 juta sendiri, ini dia benar-benar sendirian, berbeda dibandingkan smartphone yang lainnya yang ada gitu, flagship mau Android yang lain gitu maupun yang non Android gitu kan, tapi speknya tetap sama gitu. Jadi kalau dibandingin gitu, ditaruh semuanya, ini benar-benar Flip 3 ini udah beda banget lah gitu di harga segitu gitu ya. Jadi animonya gede banget gitu. Oke Mas, mungkin sebelum kita tutup, mungkin menarik banget ya diskusi pembicaraan kita hari ini, Mas Taufik. Thank you banget, kita sudah banyak dapat insight dari Mas Taufik tentang tren ponsel lipat maupun soal handphonenya sendiri, Galaxy Fold 3 dan Flip 3. Kita juga ngucapin selamat ya, maksudnya selamatnya itu wow, kita cukup amazed ya. Melihat responnya cukup bagus ya, responnya sangat bagus. Ya, kita sih berharap teknologinya akan semakin matang, akan semakin banyak inovasi baru, dan harganya juga semakin bagus sebenarnya. Amin. Itu sebenarnya harapannya konsumen sih itu. Iya benar. Kita juga mengharapkan gitu inovasinya makin banyak gitu ya, terus juga harganya semakin affordable supaya makin banyak lagi yang bisa menikmati, karena mungkin nggak cuman konsumen flagship aja yang mulai bosen dengan form factor-nya, tapi mungkin konsumen segmen lain mestinya juga menginginkan punya smartphone foldable. Jadi
ya ditunggu aja inovasi-inovasi selanjutnya dari Samsung gitu, dan juga terima kasih juga kepada Telset gitu ya, tim Telset, Mas Bayu, Mas Faisal gitu kan. Mudah-mudahan bisa juga menginfokan kepada pembacanya, kepada pendengarnya, kepada penontonnya gitu. Ini tuh ya ini adalah tren baru dari sebuah smartphone gitu ya. Dari yang dulu keyboardnya sedikit, terus keyboardnya QWERTY, terus full touchscreen, terus sekarang sudah mulai lipat. Jadi ini benar-benar memang salah satu inovasi dan perkembangan dari sebuah smartphone sendiri sih. Oke Mas. Oke, buat Sobat Telset, itu tadi kita sudah berbincang dengan Mas Taufik tentang ponsel lipat. Sangat menarik. Nanti kita mungkin akan ketemu lagi untuk bahasan berikutnya yang lebih menarik di Telset Podcast. Thank you Mas Taufik. Sampai ketemu lagi Mas Bayu, Mas Faisal, sama-sama. Selalu sehat, selalu semangat. Iya, sehat-sehat terus semuanya. Thank you.